Wah, weeknya sih rejection kayak begini ya. Artinya ini kita akan lanjut ke Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di channel Arah Market hari ini kita akan ngebahas perjalanan gold untuk seminggu ke depan, yaitu tanggal 22 Juli sampai tanggal sekitar 26 Juli ya. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan pergerakan minggu lalu itu lumayan dahsyat ya, dari ujung atas sampai dia turun lagi gitu. Masif banget. Di hari Kamis drop parah, hari Jumat juga drop parah kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita merefer ke video minggu lalu, ya kan Trump ditembak saat kampanye gold ATH lagi, ya memang sebenarnya narasinya bukan karena Trumpnya yang ditembak, tapi memang ya pergerakannya masih ke atas. Dan bener aja, itu udah sampai ke 2480, oke. Tapi setelah nyangkut di 2480, gold perlahan turun lagi longsor. Bahkan kalau misalnya kita perhatiin ini ada di video hari apa nih? 5 hari, berarti hari Selasa ya gue buat ya. Ini gue perkirakan kalau misalnya 2431 ya kan, kita ngelihat di ATH berdasarkan histori ATH setiap momen-momennya pasti ada drop sekitar 1000 sampai 1200, bahkan ada 1500 pips. Dan kalau kita perhatikan dari 2480 sekarang udah sempat kemarin ke 2390. Udah berarti udah sekitar 900 pipsan. Apakah akan lanjut ke bawah lagi atau langsung rebound ke atas lagi? Ini yang mau kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk, gue mau info bahwa buat kalian yang udah pakai ZFX, ada bonus yang bisa kalian manfaatkan, yaitu bonus up to $5.000. Tapi bonus ini bukan hanya untuk existing user, tapi untuk kalian yang baru ya, itu juga bisa memanfaatkan bonus ini. Karena bedanya kalau promo yang sebelumnya, bonus non deposit, bonus ini tidak bisa dimanfaatkan untuk nahan floating loss ya. Tapi yang kali ini bisa digunakan untuk menahan floating loss. Detail gimana kita bahas setelah videonya ya, oke? Langsung aja kita lihat. Kalau misalnya kita perhatikan di sini ya. Di sini kita lihat bahwa posisi weekly ada, lihat posisinya dia super drop ya. Jadi ini ngelihat kayak sort of kayak bikin apa, shooting star mungkin ya. Kalau untuk yang melihat candlestick pattern. Ini drastis banget dari atas ke 2480, 2482 turun sampai 900 pip, minus 3%. Berarti minggu yang kemarin kalau kita kategorikan all time high-nya itu dari sisi point of view weekly itu hanya sweep jatuhnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari point of view yang daily, yes memang daily udah close. Artinya kalau daily ini udah break of structure ya. Tapi kalau misalnya kita lihat point of view weekly, dia hanya sweep. Maka kalau ada pertanyaan, apakah setup CB1 sell week-nya itu valid? Yes, kalau lihat kayak begini masih valid. Maka itu kita masih bisa expect pergerakan ke bawah setelah ini. Oke, dari sini pergerakan ini, shooting star ini, kalau menurut gua sih kita bisa expect masih akan ada pergerakan turun ke bawah ya. Jadi dia mungkin akan naik ke sini juga, kemudian dia akan lanjut ke bawah lagi. Ekspektasinya mungkin sekitar balik lagi ke mungkin 5618. Apakah akan drop jauh banget lagi? Ya kita lihat dulu week by weeknya. Tapi kalau misalnya kita cocokin dari sisi koptah, oke, kita naik ke atas. Oke, ini adalah dari sisi timing. Jadi kita masih dalam sekarang monthly yang hukum jikanya down. Oke, dengan posisi sekarang week 1, week 2-nya ini udah busur atas, ya kan? Kita refleksi lagi ke belakang. Tapi high now dari monthly itu udah di atas high before. Artinya di sini udah terjadi anomali up sebenarnya kan monthly-nya. Anomali up. Bahkan kalau kita perhatikan di sisi week 3-nya sendiri high before quarter, high before semester, dan high now yearly-nya udah direvisi lagi. Artinya tugas dari sisi tugas quarter, tugas semester yang hukum jikanya up ya kan, ini udah done semua. Dan yearly juga udah membuat HN baru ya kan. Berarti ya ini udah practically tugasnya di sini udah cek semua. Nah, kemudian untuk week 4 Juli kita ingat bahwa namanya timing tetaplah timing. Maka
Sekarang timing target monthly ke bawah. Jadi kalau misalnya sekarang pergerakannya ke bawah, ini masuk ke dalam timing target monthly. Kayak gitu. Apakah dia akan break LB? Apakah month akan break LB? Akan break LB dan membuat Titanic atau perahu besar? Ya ini yang kita pantau bareng-bareng. Apakah itu akan terjadi? Kalau misalnya enggak pun tetap monthly akan pulang ke bawah. Karena di week 4 dan sisa kita ngelihat ada ini adalah 2 minggu terakhir sebelum Juli tutup. Maka Juli juga harus pulang HSH. Oke? Maka dari sini juga kita perhatikan bahwa bulan Juli ini masih dalam timing busur quarter dan timing busur semester. Namanya timing, tetaplah timing. Kalau pergerakannya udah ke atas, maka sekarang quarter dan semester juga punya hutang low yang perlu dibuat. Low-nya sejauh apa, itu yang kita sama pantau. Oke? Berarti kalau misalnya kita perhatikan dari sisi sini, pergerakan ini, ya kan, dari sisi daily, ini kita ngelihat juga adanya, ini ada candle bullish, ya. Yang ini terjadi 1, 2, 3. 3 candle bearish memecah 1 candle bullish ini. Dan dia juga break di sini ya. Gitu. Oke. Di sini kita ngeliat adanya rally, base rally. Ini ada dominan break, kemudian patah C1 CB1 sell. Maka di sini kita bisa ngeliat daily ada mekanisme pembalikan. Maka kalau kita pantau pergerakan selanjutnya bisa ke ini 2349. Ya, 2349. 2349 ini adalah probably target kita 2349 untuk bisa ke bawah dalam sesi daily-nya. Tapi untuk kita nunggu area sell di mana? Kalau misalnya kita nunggu area sell, kalau menurut saya kita bisa pantau di area sini dulu. Ini. Ya, 2441 2442 di sini sampai 2421 kayak gitu. Kalau kita turun sedikit ke bawah, sebenarnya kita bisa ngelihat ini area yang oke juga nih 2441, ya kan? Atau di sini 24, 28, 23, 30-an. Nah, 23, 30-an pun bisa menjadi area yang oke. Ini kan 24, 31, 24, 28 ya. Di sini deh, nih area base yang ini. Nah, ini bisa menjadi area pantau kita. Apakah harga akan ke sini dulu nih? Nih 24 sini nih. Oke, karena ini adalah last pullback di H1. Ya kan, H1 belum ada last pullback lagi. Kita lihat belum kecuali ini. Oke, ini udah diambil ini sebagai inducement. Kalau gitu next kita tinggal tunggu area pantau di sini. Ya, area 2428 2431. Next kita bisa pantau area di sini 24 40-an. Oke, setelah 24 40-an ya mungkin naiknya di sini adalah 24 50-an. Kayak gitu, paling tinggi ya 24 68 gitu. Karena lumayan kemarin cukup drastis, cukup gede banget gitu pergerakannya, sehingga range-nya juga besar, ya hati-hatilah kayak gitu. Diserangkan di sini masih menyisakan hari ini ada new week opening gap di sini, ini ada new week opening gap 2401 sampai 2400 ya. Ini akan jadi area-area yang bisa kita pantau untuk dia akan probably apakah mau ditutup langsung gitu. Kelihatannya sih bakal mau ditutup langsung deh kalau kayak gini. Kemudian untuk area bawahnya juga sendiri, ini kan kita punya 1, 2, 3, 50, 2, 3, 4, 9 ya. Untuk area TP1 dari dominan break sell-nya di sini gitu. Nah di sini kita bisa pantau area ini 2380-an sebagai area apakah dia akan bisa reject dulu pantauan-pantauan kecil. Kemudian di sini juga ada base lagi. Ya kan, 2360-an, 2360. Kemudian di sini ada area kecil lagi di sini, 2330. Yang masih menjadi area yang menarik ya, 2330. Nih. Karena kalau pernah kita perhatikan di daily sendiri, di daily ini pergerakannya kan secara struktur dia lanjut naik ke atas gini ya. Oke. Otomatis area di sini merupakan area liquidity semua. Ya bisa mungkin di sweep ke bawah kayak gitu. Maka area-area pantulan kita seperti yang tadi udah tandain 2380-an, 2360-an, 2340, 2330-an. Itu yang bisa menjadi area pantau kalau kita mau buy. Karena kalau misalnya kita ngeliatin dari sisi struktur memang ini posisinya bullish. Oke, kita nggak bisa bilang ini bearish, enggak, ini posisinya bullish. Tapi apakah dia akan kejar ke bawah dulu? Yes, ada kemungkinan dia akan kejar ke bawah dulu. Bukan kemungkinan sih, kelihatannya emang
bakal turun kejar ke bawah dulu. Minimal kalau kita tarik menggunakan tadi di sini, ya kan? Daily-nya 2349, paling bawah yang 2269. Berarti kalau 2269 ini nge-break posisi 2282 yang kemarin gitu. Tapi apakah mau ke situ? Ya kita pantau dari week by week-nya gitu. Karena kita ngomong ini long term panjang. Oke. Dari sisi ini kalau misalnya kita mengacu pada ini udah break of structure, ini kan di sini break of structure ya. Di video yang sebelumnya pun gue udah ngomong break of structure. Maka ini kita ngomong bisa ini jadi high valid. Makanya kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, juga kita bisa lihat areanya mirip-mirip 2378, 2354, bahkan area ekstrimnya di 2330. Maka kalau buat saya, kalau kita mau buy untuk long term, kita nunggu dulu masuk ke area 2330, ini udah di ekstrim, baru entah kita kejar untuk probably mungkin di 2500-an gitu ya. Kalau misalnya kita asumsikan dia begini, lihat makanya 1618 nya 2585. Jadi outlook kita bisa jauh ke atas ke sana. Gitu. Kalau misalnya di 2336 jadi nanti akan ada setup reversal lagi. Kita lanjut ke sini dulu sebentar. Jadi untuk cara dapetin bonus $5.000 gimana? Simple. Jadi kalau misalnya kalian mau punya akun ZFX, mau itu akun lama dan akun baru, sama-sama bisa memanfaatkan bonus ini. Harus verifikasi. Untuk payment verification-nya deposit sesuai dengan ketentuan dan isi form. Oke. Di sini jadi ada tabel akumulasinya. Untuk jumlah deposit 100-500 dapat proses bonus $20. 20%. Jumlah bonusnya $20 sampai $100. 500 sampai 2000 15%, 2000 10%, 10.000 sampai 100.000 5%. Sehingga apa? Ini akumulasi deposit ya. Jadi maksimum kalian bisa dapetin $5.000. Itu bukan tipu-tipu. Literally kalau kalian akumulasi terus maksimum bonus per orang itu adalah $5.000. Jadi kalau misalnya dibaca lebih lanjut di sini ada syarat-syaratnya bisa dibaca. Periodenya 15 Juli sampai 31 Desember. Jadi panjang. Jadi kalau kalian mau deposit di bonus akumulasinya bisa maksimum sampai $5.000. Dan di sini berlaku untuk STP dan SEN ya. Jadi mau apapun akun kalian bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan bonus ini. Dan yang paling penting bonus ini bisa digunakan untuk menutupi floating loss. Tapi nggak bisa ditarik untuk kali ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak, oh saya mau nge-swing panjang, tapi dananya terbatas, bisa manfaatkan bonus ini untuk kepentingan kalian. Alright, dari sisi RPS Kopta sendiri, hari ini kita perhatikan ini pivot weekly kita ada di 2418 ya. Pivot daily juga mepet di situ 2416. Kemudian untuk ini R1 daily 2440, kemudian R1 weekly di 2442. Praktiknya kalau kita ngelihat ada sempat mapping 2440 juga ada area yang oke, kemudian 2418 memang ini 2430 ini belum masuk dalam time frame weekly ya, tapi nanti kita pantau apakah ada pergerakan di time frame H4 atau H1-nya kayak gitu, atau mungkin kalau nggak hari ini ya mungkin menjadi RPS untuk besok. Kemudian untuk LB daily kita dan LB weekly mepet ada di 2393. Oke, dan S1 daily kita ada di 2388 karena S daily juga hukum jikanya down, maka ada ekspektasi dia ke bawah. Kalau misalnya dia nggak break nggak kena S1-nya, artinya hari ini bisa jadi ended up sideways perahu kecil karena kemarin pergerakannya terlalu besar. Oke. Kemudian untuk S1 weekly-nya ada di 2350. Jadi cocok dengan tadi 2349 ya. Di tadi apa Fibo 1618-nya kan di 2350-an kayak gitu. Jadi pergerakannya sejalan nih dengan RPS weekly. Apalagi weekly-nya juga hukum jikanya down. Maka kalau misalnya kita secara weekly hukum busurnya, maka minggu ini bisa menjadi kira-kira begini, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia banding bawah. Oke. Jadi pergerakannya masih, kalau saya cenderungannya masih ke bawah sebagai penggenapan dari pasca ATH 1200 mungkin sampai 1500 pips dari total keseluruhannya. Nanti kita update lagi untuk pergerakan hariannya mungkin di hari Rabu atau hari Kamis. Kalau kalian pengen belajar, kalian juga bisa mampir ke channel gua di sini ya, klik join, eksklusif konten 40.000. Hai, bisa menikmati konten-konten ini member only videos yang di sini. Dan jangan lupa untuk komen juga pandangan kalian tentang gold kayak gimana untuk minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.